Ada beberapa manusia yang sangat menghindari kesendirian. Tapi ada juga yang sangat menikmati kesendirian. Dan bahkan, dirinya jauh bisa lebih berfungsi ketika dia sendirian. Kalian viewer lama saya pasti sering mendengar saya mengatakan bahwa kesepian itu salah satu penyebab terbesar bunuh diri dan kecanduan. Jadi menurut saya penting untuk mengajari kalian tentang cara untuk menikmati kesendirian agar kalian tidak kesepian. Bukan sebagai jenis hukuman ya, tapi sebagai kesempatan untuk kamu mengembangkan dirimu agar bisa menjadi manusia yang lebih baik. Kesendirian itu ada berbagai macam jenis. Kalau yang ekstrim itu ada pertapa, yang nyepi sampai bertahun-tahun, bahkan sampai dia mati tanpa pernah bersosialisasi. Yang tengah-tengah ada jenis orang-orang yang mencari kesendirian, tapi hanya dalam kurun waktu tertentu. Misalnya pendaki gunung. Ada juga yang mencari kesendirian dengan menghilang, karena mau meditasi, merefleksikan kehidupan, atau ingin mengejar sesuatu. Tapi apapun alasannya, kalau memang kita dalam kesendirian itu agar kita tidak merasa kesepian, kita harus memanfaatkan waktu kesendirian kita itu sebaik-baiknya. Saya akan kasih 4 cara mudah untuk menikmati kesendirian. Yang pertama, jadikan dirimu itu tamu di rumahmu. Kalau kamu di rumah, terus kamu kedatangan tamu, biasanya apa yang kamu lakukan? Kalau kita kedatangan tamu, dan kita tidak baik sama dia, maka dia tidak akan betah lama-lama di rumahmu. Dan sama, ketika kamu tidak baik pada dirimu sendiri, maka kamu tidak akan betah lama-lama berada di rumah. Lakukan apa yang biasanya kamu lakukan kepada tamumu ketika datang ke rumah. Kamu rapikan rumahmu atau kamarmu, bikinin minuman, suguhin makanan yang enak, kasih dia hiburan, dan sebagainya. Karena menurut beberapa sumber, menghabiskan waktu di rumah yang keadaannya bersih itu jauh lebih nyaman daripada yang berantakan. Tentu aja. Dan juga, bersih-bersih itu bisa jadi sarana kita untuk melakukan meditasi secara tidak langsung. Karena kita mengosongkan pikiran dan fokus pada bersih-bersih kita. Jadi, kamu bisa mulai untuk bersih-bersih rumah atau kamarmu dulu. Kedua, sadarilah bahwa kamu bisa selalu terhubung dengan siapapun. Kebanyakan orang itu merasa kesepian ketika dia secara fisik sendirian. Contohnya ya, ada orang yang setiap harinya selalu nempel sama sahabatnya. Dan ketika suatu hari sahabatnya ini ada acara pribadi yang gak bisa ngajak dia, maka dia akan merasa sangat kesepian. Dan ketika dia tahu bahwa sahabatnya ini lagi have fun di luar sama teman-temannya yang lain, maka ini bisa memunculkan perasaan menderita. Dan ketika menderita, biasanya dia tidak mau menghadapi dan memutuskan untuk lari ke hal-hal yang tidak penting, seperti mabuk-mabukan, berjudi, galau, nonton bokep, dan sebagainya, hanya untuk mengalihkan perasaan sakitnya atau menderitanya. Kesepian itu hanya perspektifmu, dan kadang kita membuat bahwa seolah-olah kesendirian itu buruk dan menyeramkan. Nah, kan sekarang kita udah ada smartphone ya. Kita bisa kontak-kontakan dengan teman, keluarga, atau stranger. Sehingga kita tidak merasa kesepian meski fisik kita sendirian. Ketiga, nikmati aja. Seperti yang saya bilang sebelumnya, ketika kita selalu menghabiskan waktu kita bersama orang lain, maka kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di dalam diri kita. Memang ketika kita sendirian terus kita mulai overthink atau hal-hal lain yang bikin kita tidak nyaman, kita akan menghindarinya dan mengalihkan ke hal-hal yang lain. Nah, disinilah kesalahannya. Ketika perasaan-perasaan tidak nyaman itu muncul, maka nikmati aja. Hadapi aja. Ketika kamu bisa melewati perasaan-perasaan tidak nyaman itu, lalu introspeksi dan menemukan hal-hal yang bikin kamu tidak nyaman, hal-hal yang perlu kamu rubah, dan sebagainya, maka kamu bisa mengenal dirimu jauh lebih dalam dan bisa menikmati kesendirian. Keempat, kejarlah mimpimu. Ketika kita selalu dikelilingi oleh terlalu banyak orang, emang menyenangkan, tapi juga bisa menghambat kita dalam meraih mimpi kita.
Dan ketika kamu mencoba untuk melenceng sedikit keluar dari kumpulanmu, maka kamu akan bisa menemukan perspektif baru, pandangan baru, dan mungkin motivasi baru untuk kembali mengejar mimpimu. Dan ketika kamu sudah mulai mengejar mimpimu, maka saya yakin kamu akan mulai bisa menikmati kesendirian. Bahkan mungkin bersyukur bahwa saat ini kamu masih sendirian. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.